Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita kembali online lagi. Tapi adik-adik tetap harus semangat, puji nama Tuhan. Walaupun di rumah, selalu ingat dan percaya kalau Tuhan Yesus selalu ada di tengah adik-adik. Oke? Kalau gitu, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bawa ibadah kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Bapak, hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang berkati kami semua, supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Di matanya ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Di matanya ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Di matanya ku istimewa. Yesus mengasihi
Shalom, shalom adik-adik semua, adik-adik yang terkasih di dalam rumah. Shalom, sudah siap? Sudah ya adik-adik? Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan kali ini, kami ajak adik-adik untuk berdoa. Semua siap berdoa? Sudah siap? Ayo kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan karena hari ini kami bisa sekolah minggu lagi. Meskipun kali ini online lagi ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan tidak henti-hentinya menyertai kami setiap hari ya Bapa. Kami saat ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu ya Bapa dimanapun kami berada. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sudah siap tentunya ya dengerin firman Tuhan kali ini. Sekarang ceritanya bareng Kak Melda. Adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik pernah tidak merasakan lapar sekali? Pernah nggak adik-adik? Kalau lapar itu yang dirasa biasanya apa? Iya benar, kadang perutnya sakit, aduh lapar. Bahkan ada yang sampai kepalanya pusing. Aduh, kepala aku pusing karena aku belum makan kayaknya ini. Ya adik-adik, ya bahkan kalau ada adik kita yang bayi nih, kalau dia lapar bisa sampai nangis ya adik-adik. Itu bisa jadi karena dia lapar adik-adik. Ya, pasti kan adik-adik di rumah pernah merasa lapar. Iya, Melda juga pernah merasa lapar. Nah, adik-adik, bukan cuma kita aja nih yang di sini yang pernah merasa lapar. Ada satu kisah di sini nih di Alkitab mengatakan bahwa satu keluarga pernah merasakan lapar loh adik-adik, kelaparan. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu adik-adik di rumah? Siapa? Ya, ada satu keluarga namanya Bapak Ishak. Siapa? Ucapkan bersama-sama. Bapak Ishak. Bapak Ishak itu siapa ya? Siapa yang masih ingat? Ya, Bapak Ishak itu adalah anak dari Bapak Abraham. Nah, adik-adik, Bapak Ishak dan keluarganya pernah merasa kelaparan di tempat di mana mereka tinggal. Iya, kalau kita merasa lapar, berarti di tempat kita itu terjadi kekeringan adik-adik. Iya, di tempat Bapak Ishak itu terjadi kekeringan di mana-mana. Sehingga mereka sulit mendapatkan sumber air, mendapatkan makanan, minuman. Iya, makanya mereka sampai kelaparan adik-adik. Ya, untuk itu Bapak Ishak berpikir, gimana caranya biar aku dapat sumber makanan. Wah, ternyata ada satu wilayah yang banyak sumber airnya loh adik-adik, banyak hewan ternaknya, yaitu Mesir. Bapak Ishak berencana ingin mengajak keluarganya pindah ke Mesir. Kemana adik-adik? Iya, pindah ke Mesir. Ternyata adik-adik tahu tidak? Tuhan Allah tidak memberikan izin untuk Bapak Ishak dan keluarganya pindah ke tanah Mesir. Loh, kan di tempat ini gak ada makanan Kak, gak ada minuman Kak. Kenapa gak boleh pindah ke tanah Mesir, tanah yang lebih subur, yang banyak makanannya? Kenapa? Waduh, kira-kira Bapak Ishak kesal gak adik-adik? Marah gak adik-adik? Kenapa gak dibolehin? Adik-adik tahu tidak? Ternyata Bapak Ishak itu adalah orang yang taat. T-A-A-T, taat. Iya, dia adalah orang yang taat. Kalau Tuhan bilang, no, jangan pergi ke Mesir, dia taat adik-adik. Dia tidak pergi ke Mesir. Akhirnya dia pergi ke tempat yang lain. Ada satu daerah namanya Lembah Gerar, G-E-R-A-R, Lembah Gerar. Ya, Ishak dan keluarganya
pergi ke lembah Gerar. Coba adik-adik, pergi ke lembah Gerar. Ternyata ketika sampai di lembah Gerar, Ishak menemukan sumber air loh adik-adik. Wah, senangnya mereka menemukan sumber air. Di situ mereka bisa beternak, bisa bercocok tanam. Ya adik-adik, dan adik-adik tahu bahwa Bapak Ishak memiliki kekayaan 100 kali lipat dari sebelumnya loh adik-adik. Wih, hebat ya adik-adik. Dia memiliki kekayaan yang banyak, ya kan, dari sebelumnya. Coba kalau Bapak Ishak tidak taat. Wah, kita nggak tahu apa yang terjadi adik-adik. Tapi Bapak Ishak adalah orang yang taat, ya kan? Makanya Tuhan memberikan imbalan kepada Bapak Ishak. Indah ya adik-adik? Iya. Jadi kita di sini harus belajar dari Bapak Ishak. Belajar apa? Taat. Karena adik-adik kakak kasih tahu nih, taat itu menyenangkan. Percaya. Taat itu apa? Menyenangkan. Siapa di sini yang mau taat? Iya, adik-adik semua pinter. Kakak juga mau taat, mau jadi anak yang taat. Ya, ya adik-adik. Yuk sama-sama kita buka ayatnya. Kita buka Alkitab kita. Sudah disiapkan? Kita buka Alkitab kita adik-adik. Kita buka di Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Sudah siap? Sudah ketemu? Yuk sama-sama kita baca ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wah, indah ya adik-adik. Ingat ya, tadi kakak bilang taat itu menyenangkan. Ya, percaya akan firman Tuhan. Oke? Oke. Firman Tuhan kali ini sudah selesai adik-adik. Gak apa-apa ya, meskipun kita online, tapi semangat kita untuk sekolah minggu, mendengarkan firman, baca Alkitab, tetap semangat. Tetap harus ada semangatnya. Oke? Yuk kita tutup firman kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau seperti Bapak Ishak menjadi anak yang taat. Tuhan, kami mau belajar untuk dengar-dengaran satu dengan yang lainnya, karena taat itu menyenangkan ya Tuhan. Dan ajarkan kami untuk selalu mentaati segala perintah-perintah-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Ibadah kita hari ini sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah jadi anak-anak yang taat dalam mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu di ibadah minggu depan adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya. Bye, God bless you.